tempatnya karena jalan susah juga kan kemarin ya. Iya, satu dia. Yang saya lihat di situ sih ada satu sosok tuh. Satu sosok di situ ada satu perempuan yang matanya merah. Nah, di samping perempuan itu tuh ada satu sosok juga. Sejenis kayak tinggi gede, ya bisa bilang kayak gitu bola lah. Oh, dia punya wujudnya kali. Yang punya wujudnya sih. Itu apa? Petani kayak kangkung gitu dia kan. Nah, pulang dari situ mau habis ngambil kangkung, mau dikirim ke pasar, nah dia lewatlah jalan situ. Nah, pas dia mau lewat, kebetulan kan lewat makan dong otomatis. Iya. Ya, terus dia lewat, katanya itu dia ngeliat ular. Ya, terus dia lewat, katanya itu dia ngeliat ular. Mungkin tadi melihat sekelebatan lewat arah ke sono. Mungkin apa karena udah terbiasa ya, mungkin terbiasa juga ya kok ya. Makanya saya merinding tadi kan. Suaranya itu jejak kaki atau apa ya kok? Ya bisa kayak orang jalan juga, kadang-kadang entah ada yang kayak sekelebatan. Oke. Itu kan kalau saya lagi Selamat malam sahabat misteri. Kembali lagi bersama kami di Gerbang Misteri. Sahabat misteri, pada malam hari ini saya beserta Ade sangat penasaran soal penerusan kemarin di pemakaman Tanah Cepek ini. Saya juga masih ingin mengulas tentang sejarah pemakaman Tanah Cepek. Gol, gimana pendapat kau Bagol tentang pemakaman Tanah Cepek? Kalau untuk pendapat saya sih, kalau tentang penerusan yang kemarin tuh ya, yang kita datang ke pemakaman langsung tuh, yang saya rasain sih di situ kayak hawanya emang sangat pengap-pengap lah. Ibaratnya kan kayak bawaan terbuka nih, ibaratnya harusnya kan kondisi kan udah malam juga harusnya adem lah ya. Tapi ini saya rasain kayak panas, pengap gitu, kayak udaranya kayak tipis banget lah, sesek lah di situ, yang rasanya panas banget. Gitu sih saya rasain. Kalau dari penglihatan Bagol nih sebagai anak indigo, kira-kira ada makhluk apa aja yang berada di sekitar? Kalau yang saya lihat sih saya nggak terlalu lihat banyak ya, soalnya saya lihat hanya sekelebatan doang lah. Soalnya saya nggak ngeliat langsung ada makhluk kan diem gitu. Ya ibaratnya kayak dia juga kita datangin langsung pergi, kita datangin pergi, kayak ngehindar juga gitu dari manusia yang datang ke situ juga. Tapi gitu. dari makhluk tersebut energi mana yang begitu kuat menurut Bagol? Kalau untuk energi sih yang saya rasain itu kayak kemarin kan saya dapat satu tarikan energi tuh di pohon yang kemarin sempat saya center, cuman nggak bisa nyampe ke sono lah tempatnya karena jalan susah juga kan kemarin ya. Iya, satu dia. Yang saya lihat di situ sih ada satu sosok tuh. Sosok di situ ada satu perempuan yang matanya merah. Nah, di samping perempuan itu tuh ada satu sosok juga. Sejenis kayak tinggi gede, ya bisa bilang kayak genderuwo lah. Oh, dia punya wujudnya kali. Yang punya wujud. Kalau yang saya lihat itu sih. Iya. Yang saya juga sih yang waktu saat melihat anak kecil itu apa karena dia penasaran atau karena keganggu atau sama kedatangan kita, gimana gue? Nah, kalau untuk itu saya kurang tahu ya, karena posisi saya juga nggak ngeliat tuh anak kecil itu tuh. Kalau waktu itu kan ada yang lihat tuh. Waktu kita datangin juga posisi dia udah nggak ada di situ waktu kita datangin ke tempat lokasi yang ada yang lihat lokasi anak kecil itu. Ya saya sih di saat melihat anak kecil tersebut merasakan merinding juga, bukan dari melihat itu juga ya, dari pertama masuk juga kita udah merasa merinding. Terus juga kan saya melihat sosok wanita di pohon yang saya ceritakan di video kemarin itu, soal misteri. Bagol apakah melihat juga atau gimana gitu? Kalau untuk sosok perempuan yang waktu ada lihat di pohon itu tuh, saya nggak ngeliat kan, kondisi saya posisi udah ada di belakang tuh ya, ada waktu ada center, saya nggak ngeliat lah sosoknya. Waktu kita datangin juga di pohon itu udah nggak ada dia. Terus yang saya lihat itu yang penglihatan Bagol tidak melihat. Yang saya ngelihat sih sosok wanita berpakaian putih. Terus saya juga kagak terlalu melihat percis ya kan, saya juga hanya kebetulan menyenter ke pohon. Terus gimana Bagol, apa Langsung dari penglihatan dari Bagol maksudnya? iya betul, Yang kacamata Bagol sebagai anak indigo, yang ada yang lihat kan hanya sekelebatan putih doang, tapi yang Bagol lihat secara mata batin Bagol ini seperti apa wujudnya? Mungkin bisa bilang itu sejenis kayak kuntilanak lah, karena saya juga nggak ngeliat Oh, langsung kan, nggak jadi ngeliat. kurang tahu sih itu apa. terus
di saat kejadian itu apakah Bagul merasakan lagi atau ada gangguan lagi dari hal yang lain? Waktu ada yang nyamperin tuh ya ke pohon itu, saya kan jalan dulu, posisi saya kan jalan di paling belakang tuh ya. Saya ngedengar di belakang saya itu kayak ada benda jatuh. Jatuh. Iya, kayak ada Jatuh benda itu jatuh, suaranya. Jatuh secara benda asli apa benda goib? Nah, saya kurang tahu kalau itu, cuman suaranya kedengar kencang lah. Iya. Cuman waktu saya cari lagi kan di situ nggak ketemu bendanya apa tuh ya. Iya. Jadi saya masih bingung tuh itu mungkin benda apa lah yang jatuh, saya juga kurang tahu sih. Kalau pengalaman saya pribadi nih, mungkin deh ada yang ngerasain gak yang lagi kita bersama Bagol nih, yang lagi nelusuri kemarin nih di pemakaman TJP, badan Kuanggi kayak merasa panas. Ada yang ngerasain panas juga nggak? Sangat merasakan. Nah, sahabat misteri, kami berdua yang berserta Ade sangat panas sekali badan. Langsung saja kita tanyakan kepada Bagol yang sebagai anak indigo. Gol, kira-kira itu yang kita rasakan berdua sama si Ade, badan terasa panas itu ada gejala atau ada gejala apa? Ya, mungkin itu kayak inilah, ibaratnya kayak kita kan lagi ada tengah-tengah pemakaman tuh ya. Banyak makhluk lah di sekitar situ mungkin, tapi dia nggak mau nunjukin langsung, kayak cuma ngintip-ngintip doang gitu. Jadi ibaratnya kayak pengap banget lah, banyak yang ngumpul kayak tengah kerumunan. Seperti ini kali bentrokan energi maksudnya. Ya satu dari itu juga sih, bentrokan energi, karena energi kita kan bentrokan dengan energi dia tuh. Tapi kalau untuk sosoknya itu nggak pernah ada yang nunjukin langsung, dia kayak cuma ngintip-ngintip dari jauh. Yang dekat-dekat kita yang nelusuri, yang ke Bagol juga nggak ada, tapi yang di dekat-dekat kita. Kalau untuk itu sih saya nggak ngeliat kasus ya, cuman saya ngeliat kayak dari jauh sekelebat udah gitu doang, dia nggak ada yang berani nunjukin langsung Berarti itu mah energinya dari jauh juga udah Iya, udah terasa. lumayan Soalnya kenceng lah energinya lah saya kan tadi nanya ke si Ade, badan merasa panas kan, ternyata juga panas. Berarti energinya benar-benar kuat deh. Iya, energinya di sekitar Tanah Cepet. energinya sangat luar biasa ya sobat misteri di pemakaman Tanah Cepet ini ya. Mungkin ada di pemakaman Tanah Cepet ini apakah ada misalkan sebangsa siluman atau gimana penglihatan Bagol? Mungkin ya kalau kayak sosok-sosok yang kemarin kayak kuntilanak, mungkin dia bisa bilang sebangsa siluman juga lah, itulah. Oke. Bangsa jin. Kuanggi, gimana kalau kita mengundang narasumber, kebetulan ada narasumber? Boleh deh, lebih jelasnya biar sahabat misteri lebih benar-benar tahu gitu kalau pemakaman Tanah Cepet ini misterinya soal apa. Oke. Boleh Bang, ini deh. Kof. Ya. Oke sobat misteri, ikutin kami ingin mengundang malam. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar. Iya. Kami dari tim Gerbang Misteri ingin bertanya-tanya tentang di pemakaman Tanah Cepet. Iya, Apakah iya. boleh? Boleh. Oke, kalau gitu ikut kami mau ngobrol-ngobrol sebentar di situ. Boleh? Oh, ya boleh. Oke. Baik, sobat misteri, kami sudah mengundang warga sekitar ya. Oh, ini masuk YouTube ya? Iya. Iya. Oke, kok. Kok Anji, Alek. Bagol. Alek kami. Adekku Alek. mohon maaf sebelum ini kok kami di sini bikin konten di Gerbang Misteri. Ini biar lebih Kok. Iya. Mungkin saya keluar dulu ya, saya ada urusan bentar ya. Siap, terima Kok. kasih. Ya kok. Iya. Iya. Oh, silakan duduk. Iya. Ini nih kok. Kami dari Gerbang Misteri nih sangat penasaran soal misteri di pemakaman Tanah Cepet ini. Iya. Boleh diceritakan kok tentang horor menurut kau yang di warga sekitar sini? Oh iya mau izin nih kalau misalkan kalau kayak horor sih untuk saya pribadi sih saya nggak pernah, namanya saya kan di sini udah lama juga dari kecil saya di sini. Ini maskernya saya boleh buka? Boleh, Oke, boleh. maksudnya biar masuk juga. Boleh. Ini YouTube kan ya? Iya, kok. Oh iya masih biar ini juga. Iya. Oke, kok kira-kira kok tinggal di sini udah berapa lama ya? Kalau untuk saya pribadi sih saya dari kecil emang dari sini udah sekitaran 20 tahun saya di sini sama orang tua. Selama Koko tinggal di pemakaman Tanah Cepet, apa Koko pernah melihat penampakan horor? Iya, yang saya bilang sih kalau untuk penampakan horor sih untuk saya pribadi sih saya nggak pernah. Mungkin karena udah biasa kali saya pribadi. Mungkin. Terus mungkin di sekitar sini ada kejadian apa gitu, apa Koko bisa tahu gitu? Kalau untuk saya pribadi enggak, mungkin kalau kayak kemarin tetangga saya tuh sempet pernah ngalami kayak mistis kayak agoib lah, kayak misalkan kayak mungkin lagi kebetulan kali ya dia pulang dari dia kan itu apa petani kayak kangkung gitu dia kan
Nah pulang dari situ mau habis ngambil kangkung mau dikirim ke pasar, nah dia lewat lah jalan situ. Nah pas dia mau lewat kebetulan kan lewat makam udah otomatis. Iya. Ya terus dia lewat katanya itu dia ngeliat ular. Nah ularnya itu mohon maaf ya kok, itu asli apa goib? Kalau kata orang tua saya sih emang ada ular jadian. Oh ular jadian berarti goib ya kok? Iya bisa dibilang kayak gitu boy. Tapi kalau untuk saya pribadi saya belum pernah lihat. Gue sih saya kepengen ya. Ya serem kali kalau ular gede kayak gitu. Orang ular gede. Jangan kan ular itu ular asli ya kita serem kok. Makanya untuk saya pribadi saya nggak pernah lihat. Nah dari situlah makanya ini saya juga kan udah mau pulang buru-buru makanya. Iya. Kita kan biar lebih jelas. Iya, ada betul, sahabat Benar, kita. makanya saya kasih tahu. Kebetulan ada yang ngelihat kok lagi Iya. apa. Iya, Jadi pas saya dipanggil mau sama pulang, mohon betul. maaf sebelumnya kok Iya nggak apa-apa ya. Terus selain itu ada keganjalan lagi ya, hal yang lain gitu kok di sini. Kalau untuk sekarang sih kagak ada, setahu saya sih emang kalau saya kan ya paling main pulangnya gini hari kayak gitu. Terus maksudnya apa, teman Koko ada yang main ke rumah teman Koko terus ada yang ngejailin tentang ini? Kalau untuk teman saya pribadi sih mungkin hampir sering lah. Ya namanya teman kan kita nggak kenal namanya di sini. Kalau boleh tahu nih kok, dijahilin itu seperti apa ya kok? Ya entah dia lewat mungkin dia nggak permisi atau nggak klakson ya kan, sama kayak ngehormatin gitu. Otomatis dia kayak kesorot lampu katanya juga. Nyampe rumah dia langsung cerita. Tapi nggak ada kejadian yang benar-benar janggal begitu kok. Ya itu dia pernah lihat kayak sosok kayak putih-putih berdiri di sebelah Berarti kiri. bener deh seperti dari Tito Bagol. Sosoknya sosok putih. Putih. Dia punya matanya mata merah kok, ada anak indigo kok, namanya Bagol. Iya, Dia yang bilang, tadi ya? Iya, Iya. saya sama Adi kan nanya menurut pandangan dari Bagol sebagai anak indigo, Iya. ngelihat sosok apa aja yang berada di sekitar sini. Iya, Benar yang tadi benar, Bagol benar. ceritain. Emang kalau di sini sih banyak. Banyak ya. Cuma emang kalau saya sih belum pernah. Iya. Jujur aja belum pernah. Bukan sih saya kepengen kalau kayak gitu-gitu ya kan. Dari pertama, dari bukannya dari sekarang juga ya, kayak kemarin juga saya udah ke sini. Oh udah kesini. Iya, terus dari pertama kita nge-review keliling kan, tadi saya hanya kemarin itu kami keliling di pemakaman ini. Terus dari pertama datang juga hawanya juga seperti udah habis itu kok, udah nggak Pengap. Ya Udah, mungkin iya. kalau kayak kalian kayak Koko kan mungkin dari pendatang baru ya, mungkin juga kan Mungkin. beda Mungkin. gitu hawanya juga. Kalau saya kan udah kayak biasa nih, jadi kayak pulang sendiri juga nggak ada hawa Soalnya takut. pas kita bertiga, saya Adi beserta Bagol kok yang kemarin menelusuri di tempat ini, Iya, itu benar udaranya benar-benar pengap kok. Iya emang. Dia punya udaranya, tapi pas saya tanya ke si Bagol sih katanya itu adanya benturan energi, Betul. makanya terasa pengap gitu Iya, udara. emang banyak sih kalau di sini. Iya. Kalau orang tua saya pribadi tuh mungkin sering. Ya Kira-kira namanya. kok di sini tinggalnya di dekat sini benar? Iya, saya di dekat sono. Oh. Ya nggak, maksudnya nggak jauh lah, emang kita kan dari kecil di sini gitu, jadi udah lama mungkin kayak kita udah tahu lah. Berarti Iya. benar-benar dari kecil atas koko. Iya udah 20 tahun kan saya. Oh, iya, dari iya. lahir. kok saya juga mungkin tadi melihat kelebatan lewat arah ke sono. Mungkin apa karena udah terbiasa ya, mungkin terbiasa juga ya Pak ya. Makanya saya merinding tadi, pengen bilang dari tadi juga, makanya kagak enak saya. Iya, mungkin apa karena mengganggu gitu kok. Mungkin pendapat Koko nih, kedatangan saya apakah mengganggu? Ya mungkin sih bisa dibilang sih, intinya ya kalau kata orang tua saya yang penting mah permisi, kita dimanapun kita bermain yang penting kita permisi. Tapi sebelum kita membuat video ini sih, kita sudah menjadi dulu. Iya maksudnya kayak gitu, biar nggak ada kejadian janggal-janggal yang aneh gitu. Oke kok, apakah Koko pernah mendengar suara-suara aneh gitu dari mungkin dari hal gaib gitu? Kalau untuk saya pribadi sih, untuk suara mah bisa dibilang sih saya pribadi nih sering lah. Ya nah, mungkin namanya udah terbiasa, paling ya lewat-lewat doang. Nampakin juga nggak pernah sih, saya nggak pernah lihat kayak gitu. Kalau berisik atau ada yang apa berisik gitu, bising itu sering saya. Suaranya itu jejak kaki atau apa ya? Ya bisa kayak orang jalan juga kadang-kadang, entah ada yang kayak sekelebatan. Oke, Itu kan kalau saya lagi di kamar gitu, kan deket makam juga.
ya kan. Oke, apa mungkin Koko udah pernah mungkin Koko tinggal di sini udah lama, jadi udah terbiasa lah dengan suara-suara aneh gitu ya kok ya. Bener-bener emang bisa dibilang sih udah biasa, jadi udah nggak Iya heran. betul. Yang tadi takut jadi berani. Bener-bener ya. Kalau saya untuk pribadi sih, kalau untuk melihat kayak gitu sih saya mau lebih baik nggak mau lah. Iya betul. Siapa sih yang mau melihat kayak gitu? Betul. Ya. Oh, nggak ada lagi kan ya? Iya. Ya udah kalau gitu Oke. saya udah malam juga mau pulang ya. Maaf kok ganggu waktunya tadi. Iya. Ya. Oke, kok terima kasih banyak Iya. udah membantu dari tim kami di Grup Misteri dan udah menceritakan Iya. di Sahabat misteri. Sobat Oh, Misteri. ini masuk YouTube kan ya? Iya, kok, bener. Nanti saya subscribe ya. Gerbang misteri kok. Gerbang Misteri. Gerbang. Oke, siap. Biar nonton saya juga. Mas. Betul. Terima kasih Iya, sebelumnya. iya, Terima kasih kok ya. sama-sama. Ya. Sahabat misteri, kami sangat beruntung sekali mendapatkan informasi dari narasumber yang warga setempat di sini. Oke, Sobat Misteri, sampai di sini saja video kami. Tunggu video kami keseruan lainnya hanya di Gerbang Dan- Misteri.